Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan, nama saya Cecilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek dan subjek dalam evaluasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Salim, SAG MMPD, dan Ibu Wiwik Aryesta, SPD MPD. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. 3 aspek objek evaluasi. Yang pertama adalah aspek kognitif. Contohnya seperti kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah program perguruan tinggi agama Islam. Adapun alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik adalah tes kemampuan atau attitude test. Yang kedua adalah aspek psikomotor atau kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Sebelum mengikuti program pendidikan, tentu para calon peserta didik harus terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Sebab, baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan terdapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Yang ketiga adalah aspek afektif atau sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Apa itu subjek evaluasi? Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Subjek evaluasi sering diartikan sebagai pelaku atau pelaksana yang melakukan pekerjaan evaluasi atau orang yang terlibat dalam evaluasi. Syarat menjadi evaluator. Yang pertama, mampu melaksanakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. Yang kedua, cermat, dapat melihat celah-celah dan detail dari program dan bagian program yang akan dievaluasi. Yang ketiga adalah objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaan. Selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Yang keempat, sabar dan tekun. Agar dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk penyusunan proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data dan menyusun laporan. Tidak gegabah dan tergesa-gesa. Hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Namun, apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung resiko dan segala kesalahannya. Klasifikasi evaluator. Evaluator dalam atau internal evaluator adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari petugas atau anggota pelaksanaan program pelaksana yang dievaluasi. Yang kedua, evaluator dalam, luar atau external evaluator. Evaluator luar adalah orang-orang yang tidak terkait dengan kebijakan dan implementasi program. Mereka berada di luar dan minta oleh mengambil keputusan untuk evaluasi keberhasilan program atau terlaksananya kebijakan yang diputuskan. Unsur-unsur objek evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah input.
Calon peserta sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Yang kedua, transformasi. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain A. Kurikulum materi, B. Metode dan cara penilaian, C. Sarana pendidikan dan media, D. Sistem administrasi, E. Guru dan personal lainnya. Yang ketiga adalah output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut pencapaian atau tes assessment. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.